Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Praswanda Manurung, SAB, peserta Latsar Angkatan 10 kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang core value berakhlak yang salah satunya adalah harmonis dengan pengampu Ibu Yang Nur Mahlia SSD MKes. Aktualisasi dari nilai-nilai harmonis ini ada beberapa. Yang pertama adalah memahami keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi disharmonis. Yang kedua, menerapkan nilai harmonis sesuai dengan kode etik ASN secara konseptual teoritis, kemudian menilai penerapan harmonis secara tepat. Menjadi penting nilai-nilai harmonis ini sebagai dasar untuk menciptakan kekompakan dan meminimalisir disharmoni bangsa dan sebagai sebuah kode etik dalam ASN untuk menciptakan nilai-nilai harmonis dalam tubuh aparatur sipil negara. Perwujudan perilaku harmonis ada beberapa. Yang pertama, selalu berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, maupun ras, jenis kelamin, dan golongan. Kemudian menjaga kehubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Ini menjadi penting secara kolektif, kolegial dalam melaksanakan kerja-kerja pelayanan kepada masyarakat secara prima. Menghormati gagasan yang disampaikan, kemudian membantu orang lain secara responsif, tentu tadi tanpa membeda-bedakan golongan, suku, agama, dan seterusnya, dengan kebinekaan bangsa Indonesia. Memberikan solusi atau informasi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya. Kita di bidang UMKM yang ada di Kabupaten Batubara. Menyelesaikan konflik antar rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika secara kelembagaan kepada pimpinan, senior, dan kolega rekan-rekan kerja. Menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya ada beberapa instrumen. Yang pertama adalah berkaitan dengan religi, sistem pengetahuan, sistem ekonomi, suku, bahasa, sistem teknologi, organisasi sosial, dan kesenian. Ini yang menjadi sebuah keanekaragaman, kekayaan suku, bangsa, dan budaya. Potensi tantangan keanekaragaman ASN ada beberapa. Ini menjadi sebuah tantangan yang berupa keuntungan apabila bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini menjadi sebuah aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara dengan keanekaragaman budaya dan seterusnya. Sebagai identitas negara Indonesia di mata negara dunia sebagai negara yang plural, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan kesenian, membuat Indonesia terkenal di mata dunia, timbul rasa nasionalisme dengan keanekaragaman suku bangsa, sebagai media hiburan yang mendidik, sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia, dengan keanekaragaman dan kebinekaan Indonesia, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata dan mempererat persaudaraan bangsa. Tentu selain daripada punya nilai manfaat, juga memiliki tantangan disharmonis sebuah bangsa dengan keanekaragaman, disharmonis antar suku, disharmonis antar ras, disharmonis antar golongan, dan disharmonis antar agama. Tentu dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, tantangan disharmonis bangsa ini sampai hari ini dapat diatasi dengan keanekaragaman dan falsafah Pancasila. Aspek nilai dasar harmonis ini ada beberapa. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Tentu dengan konsep pelayanan prima, hari ini Dinas Koperasi dan UKM, khususnya di bidang UKM, memberikan sebuah pelayanan yang tanpa membedakan latar belakang. Tentu kemajuan UKM merupakan satu prioritas yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Peran ASN mewujudkan suasana harmonis diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang peran ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai fungsi daripada aparatur sipil negara. Kemudian kewajiban budaya harmoni. Aparatur sipil negara wajib bersikap adil dan netral, mengayomi kepentingan kelompok, harus suka menolong kepada pengguna layanan maupun kolega, memiliki sikap toleran antar perbedaan. Ini merupakan salah satu contoh aktivitas menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja yang ada di Dinas Koperasi UKM, khususnya di bidang UKM, dalam rangka menciptakan harmonisasi kelembagaan. Ini juga berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika sebagai bentuk keakraban kolektif harmonisnya Dinas Koperasi dan UKM dengan memanfaatkan seluruh kemampuan stakeholder yang ada dalam rangka menciptakan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Prasuhanda Manurung, staf di bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batubara, berkomitmen melaksanakan core value berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan fungsi ASN, antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Batubara bisa, UMKM naik kelas.